Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, mohon waktunya sebentar. Ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Minta waktunya untuk sosialisasi program kegiatan pembelajaran PJOK saya ke depan. Ini merupakan aksi nyata dari kegiatan mengikuti pelatihan pengembangan profesi guru PJOK. Nanti akan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Namun sebelumnya, untuk mengawal kegiatan kita, mari kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Gajah Tenong yang hari ini juga berbarengan dengan kegiatan koordinasi PPPK dari di sekolahan, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru serta karyawan yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, atas limpahan nikmat-Nya pada siang hari ini kita diberi kesehatan dan kelancaran semuanya sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkat waktu di sini saya akan mensosialisasikan pembelajaran PJOK, bisa dilihat di slide ya Bapak Ibu, yang berpihak pada peserta didik. Ini nanti akan melibatkan voice, choice, dan ownership yang ada di peserta didik kita semuanya. Kemudian dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah, yang kita tahu kita di sekolah kita sudah mempunyai kombel ya, yang sementara ini baru beberapa yang bisa aktif di kombel. Harapannya nanti kombel kita bisa termaksimalkan lintas pelajaran semuanya, tidak hanya PJOK, tidak hanya bahasa Indonesia, tidak hanya matematika, termasuk IPA, PKN dan sebagainya bisa masuk dalam kombel kita, sehingga kombel kita bisa berjalan. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Kita menggunakan internet tidak semuanya yang akan tidak bisa saya bersama. Ya, dalam pembelajaran saya nanti saya akan memakai model sport education model. Ini disingkat SEM begitu. Ini salah satu model yang bisa mengaktifkan semua peserta didik, termasuk menjawab isu-isu PJOK. Yang mana isu PJOK dalam pembelajaran itu banyak sekali. Dari gender, kita lihat gender, terkadang kita memandang sebelah mata perempuan itu lemah di PJOK. Sebenarnya tidak. Di sini melalui SEM ini akan kita maksimalkan potensi peserta didik kita. Mungkin yang badannya besar itu nanti dipandangnya kurang kompeten di PJOK. Itu sebenarnya tidak. Semuanya mempunyai kompetensinya masing-masing. Begitu. Jadi SEM ini adalah salah satu model pembelajaran dalam PJOK. Kalau dulu ada PUI, PJBL, begitu nih Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, saya mengambil tema bersama komunitas belajar bagian bawah itu. Wujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Harapannya nanti semua peserta didik, tidak hanya peserta didik, guru-gurunya juga akan senang dengan model pembelajaran ini. Saya lanjutkan. Ya, latar belakang dari pembelajaran ini. Yang pertama, menurut yang di Hajar Dewantoro, peserta didik bagikan kertas putih yang sudah ada coretannya. Tugasnya guru di sini nanti akan memfasilitasi, kemudian mengarahkan agar peserta didik bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan programnya. Begitu nih Pak Alvin. Ya kurang lebih begitu. Ya. Seperti tadi saya sampaikan, jadi
peserta didik kita sudah mempunyai potensi. Awal saya masuk di sini kebetulan waktu kelas meeting, saya melihat anak-anak potensinya bagus sekali, sudah bisa mengelola pertandingan sendiri, sudah paham alurnya dalam menyaksikan event pertandingan. Cuma ada beberapa yang harus kita kuatkan di situ. Salah satunya ketika kita akan membuat technical meeting seperti apa, biar nanti semuanya tahu kita membuat bagan yang sesuai itu seperti apa. Karena kemarin saya melihat bagan yang dibuat itu ada salah satu tim yang diuntungkan, akhirnya tanding sekali tahu-tahu final. Itu nanti kurang fair begitu. Kemudian sport education model merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang dapat diterapkan untuk pembelajaran yang berkisar pada peserta didik melalui voice atau suara. Maksudnya saya sambil berjalan akan mendengarkan suara peserta didik kita. Ingin olahraga itu, pembelajaran PJOK itu seperti apa, dengan model yang bagaimana, apakah mereka akan mencari sendiri atau dengan bantuan dari orang lain semacam itu. Jadi apa suara mereka kita tampung, akan kita fasilitasi ke depannya. Kemudian choice, pilihan. Nah, di sini kita nanti akan bermain peran. Bapak Ibu, dalam satu event olahraga itu ada banyak sekali di situ, ya. Ada atlet, ada supporter, ada penyelenggara atau wasitnya atau panitianya. Terus ya kemarin saya melihat waktu pas meeting pertama saya datang di sini ada larangan, ada anak yang memasang bendera dilarang. Nah, di situ muncul pemikiran saya untuk membawa saintifik di dalam pembelajaran ini. Nah, disinilah nanti anak-anak kita akan beri pilihan. Pilihannya apa? Dalam satu kelas nanti ada yang menjadi pemain, atletnya siapa, ada yang menjadi supporter, siapa supporternya, ada yang menjadi official. Nah, yang menjadi supporter kita arahkan bersama-sama, seperti tujuan kita bersama-sama mengarahkan supporter biar lebih kreatif. Kita pancing dengan melibatkan mobil. Ada Pak Broto yang ahli di desain gambar-gambar. Kita peserta didik yang memilih menjadi supporter, saya beri perintah, saya instruksikan untuk konsultasi dengan Pak Broto, membuat semacam poster yang isinya adalah dukungan kepada tim kelasnya, semacam itu. Maka disitulah saya saya lemah di situ, maka saya melibatkan Pak Broto. Mungkin pilihan yang lain ada yang memilih menjadi penyelenggara. Dalam penyelenggara saya nanti akan mengadakan upacara pembukaan. Di situ saya akan menggandeng guru yang lain, misalnya Bu Bisrina, saya minta tolong untuk membantu menjadi MC yang benar itu yang bagaimana dan seterusnya begitu. Jadi tidak melalui saya sendiri begitu Bapak Ibu. Nanti akan saya libatkan dalam membuat angket, semacam angket untuk memantau perkembangan dari peserta didik kita. Kemudian ownership, kepemilikan, dengan difasilitasinya itu semuanya, harapannya apa yang sudah dimiliki anak-anak itu kita akui bersama-sama, kita apresiasi bersama-sama, kita akui bersama-sama bahwa peserta didik apa yang sudah mempunyai, yang sudah menjadi kelebihannya dari bawaannya, mungkin dari rumah, dari kecil, di sini bisa tumbuh bersama-sama dengan pengakuan dari kita, dilibatkan dalam pembelajaran. Kemudian sehingga dapat menjawab isu-isu PJOK yang sering muncul lagi. Gender tadi saya sampaikan, terkadang yang laki-laki aktif, yang perempuan tidak aktif. Dan disitulah inilah nanti peran kita menjawab isu-isu ini. Ada gender, ada difabel, di mana keterlibatan mereka ketika mereka memilih yang difabel, memilih menjadi penyelenggara. Artinya peserta didik yang difabel nanti akan urun pemikiran dari mereka tentang pembelajaran, tentang
penyelenggaraan pertandingan itu bagaimana seperti itu. Yang mungkin yang gender, yang perempuan, yang kemarin kalau aktif menjadi atlet, pemain kurang mampu katakanlah itu, bisa kita libatkan menjadi supporternya, nanti kita libatkan untuk membuat poster dan seterusnya begitu. Ya. Sehingga seluruh aset yang ada di sekolah kita bisa termaksimalkan. Memang banyak sekali asetnya, sudah punya lapangan, punya halaman yang luas, punya peralatan. Nah, di sini harapannya semuanya ini bisa termaksimalkan untuk pembelajaran peserta didik kita. Begitu ya Bapak Ibu. Kegiatan ini akan kita laksanakan, ini sudah koordinasi dengan Bu Rina, akan kita laksanakan besok setelah sumatif tengah semester. Nanti kurang lebih kalau di rundownnya itu Oktober, awal-awal Oktober itu ada P5. Nanti salah satunya adalah kegiatan ini, turnamen bola voli antar kelas di sekolah kita. Gitu. Lanjutkan ya, Bapak Ibu. Ya, tujuan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, minat dan bakat peserta didik. Ini banyak sekali peserta didik di lingkungan kita yang memang ahli-ahli di permainan, lebih banyak senang yang di permainan. Di lingkungan kita juga mendukung banyak sekali turnamen bola voli di sini, sepak bola juga banyak, tapi kita lebih fokusnya di satu pertandingan dulu di bola voli. Kemudian mengembangkan literasi sesuai dengan perannya. Nah, ini kaitannya dengan mengembangkan dengan apa? Saya melibatkan komunitas belajar tadi. Jadi literasi kan tidak hanya membaca ya. Kalau kita mencari informasi dari berbagai sumber, menanya orang yang lebih tahu, itu termasuk bagian dari literasi ya. Setuju ya? Menjawab berbagai isu PJOK seperti tadi sudah saya jelaskan. Kemudian membangun kerjasama tim. Nah, di sini nanti akan melibatkan kerjasama semua kelas. Jadi setiap kelas, masing-masing kelas dengan gurunya, dengan sesama teman akan saling bekerja sama untuk berbagi ilmu, untuk mencapai kesuksesan bersama. Kemudian mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dengan diberikannya peran itu, harapannya anak-anak juga bertanggung jawab. Kadang-kadang nanti akan menjadi salah satu tantangan kita. Wis milih jadi pemain, diajari jam latihan tidak berangkat, itu tanggung jawabnya kurang. Maka nanti harus ada solusi bersama. Kemudian bersama komunitas belajar saling berbagi ilmu lintas mata pelajaran. Ini yang saya utarakan di depan tadi. Saya lemah mungkin di seremonial acara, di pembuatan poster dan sebagainya, di seninya. Nah, itu saya menggandeng guru lintas mata pelajaran. Apakah hanya itu? Tidak. Nanti matematika juga bisa untuk memperbaikkan, bahkan ada rumusnya. Kemudian 2 pangkat N gitu. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, capaian, langkah-langkah dan lini masa. Sebelum dilanjutkan ini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Belum ya? Nanti sedikit lagi ya. Oke, capaian yang pertama mengorganisasi peserta didik agar mampu menjalankan perannya dengan baik, terarah dan terukur. Jadi ini saya kasih terarah dan terukur karena di endingnya di akhir nanti peserta didik harus membuat tugas seperti apa yang mereka laksanakan. Baik itu nanti mungkin dengan angket atau dengan wawancara atau dengan ujian tertulis yang lebih otentik begitu, atau semacam laporan makalah begitu. Kemudian bersama dengan komunitas belajar memfasilitasi peserta didik untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi perannya. Nah, seperti tadi anak-anak nanti akan saya kasih tugas karena ini kan berjaga tidak bisa instan. Mungkin jaganya dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu ini anak-anak membuat rencana. Misalnya yang atlet saya harus buat rencana 1 minggu ini saya akan memprogramkan latihan berapa kali.
seterusnya. Mungkin yang nanti menjadi supporter, saya akan membuat ini, membuat poster. Untuk membuat poster saya harus konsultasi dengan Pak siapa, dengan Bu siapa, gambarnya semacam apa, begitu harus terencana. Maka harus ada evaluasi dalam merancang sekaligus melaksanakan. Kemudian mendorong sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam menjalankan perannya. Nah, ini nanti seperti tadi saya utarakan, anak-anak banyak yang lupa dengan apa yang sudah mereka terapkan. Maka di sini benar-benar kita dorong dengan maksimal itu nanti saling mengingatkan jika belum dilaksanakan. Kemudian langkah-langkahnya, observasi pemahaman peserta didik. Jadi ini langsung saya sampai mana tingkat pemahamannya, kemudian baru diberi tugas begitu. Pembentukan panitia, jadwal pertandingan dan penyelenggaraan. Jadi kemarin konsultasi dengan kesiswaan, nanti harapannya OSIS yang akan berperan sebagai panitianya. Jadi kalau saya tetap minta kalau bisa setiap kelas juga terlibat dalam panitia, ya nanti mereka yang terlibat juga memahami sebagai panitia, tidak hanya sebagai pemain saja begitu. Kemudian masing-masing kelas berdiskusi pembagian peran. Nah, ini oleh peserta didik masing-masing nanti ada waktu tersendiri, bisa pas pembelajaran PJOK atau diberi waktu khusus seperti pada minggu ini dengan kegiatan bersama ini. Kemudian melaksanakan TMI technical meeting, ini nanti tugasnya panitia. Kemudian pelaksanaan pertandingan, ini penyelenggaraan pertandingan dari panitia. Kemudian menyiapkan festival, evaluasi dan refleksi. Untuk refleksinya nanti kedepannya harapannya semuanya bisa merefleksikan baik itu guru ataupun murid begitu. Karena yang terlibat khususnya ini. Kemudian ini masanya 12 Agustus hari ini simulasi sosialisasi. Kemudian 18 besok ini pembuatan panitianya dari OSIS. Nah, ini yang tanggal 26 sampai 31 ini publikasi. Dari publikasi ini nanti dari panitia sudah akan mulai mempublikasikan kegiatannya, yang puncaknya itu ada di tanggal 2 dan 3 Oktober ini setelah PPS. Karena ini berbasis proyek ya, jadi tidak bisa instan. Ini memang harus ada proses-proses yang dilakukan dengan didik dengan betul-betul etik dan itu. Kemudian saya lanjutkan untuk pelaksanaannya mungkin sudah cukup jelas. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program ini merupakan program kurikuler ya Bapak Ibu, bukan ekstra kurikuler, bukan tetapi ini lebih ke kurikuler. Skala program ini untuk peserta didik kelas 7, 8 dan 9, jadi semuanya. Kegiatan dilaksanakan di pertengahan semester dasar setelah STS sumatif tengah semester tanggal 2 dan 3 Oktober sebagai rangkaian dari kegiatan P5. Jadi besok ada satu minggu ada kegiatan P5 dari kurikulum merencanakan permainan tradisional kalau tidak salah. Terus ini diselipi dengan kegiatan P5 yang pembelajaran desain itu. Kemudian penanggung jawab Ibu Kepala Sekolah, Markasa ya, guru juga saya sendiri sekaligus fasilitator. Kemudian wakil kesiswaan sebagai pembina OSIS. Kemudian kurikulum koordinasi tentang materi-materinya. Kemudian kesiswaan, sarana terkait dengan sarana prasarana. Kemudian komunitas belajar yang terlibat meliputi guru seni rupa, pembuatan poster, guru bahasa Indonesia, pembimbingan acara dari MC, sambutan, kemudian mungkin ada pelatihan jurnalis. Karena kemarin ada masukan dari Ibu Nur ini untuk bisa diajari dan jadi jurnalis mas, anak-anak mungkin apa-apa jadi nanti
ada yang menjadi wartawan semacam itu. Kemudian tim kreatif OPS, mohon maaf tulis OPS, saya nggak tahu tim kreatifnya ya Pak Muhammad ya nanti untuk pembuatan video aplikasi, dan wali kelas untuk mengkoordinir di kelasnya masing-masing. Barangkali ada para didik yang belum berjalan dengan perannya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut ya, kita mau lagi. Kapasitas yang dimiliki ini berkaitan dengan aset. Yang pertama aset manusia. Sekolah memiliki kepala sekolah dan guru dan karyawan sejumlah 34 yang kompeten, semuanya mempunyai kompetensinya masing-masing. Kemudian murid sejumlah 480-an yang holistik dan berbeda-beda kemampuannya. Ini seperti tadi ada yang difabel, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek itu, dan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda gitu. Kemudian memiliki satu pemain voli profesional. Ya, Pak Ujoko itu sering ya turnamen voli kampung-kampung pergi. Lima itu bilang atau ini itu sudah terkenal pemain sibuan kemana-mana. Kemudian aset fisiknya, sekolah memiliki halaman yang luas, lapangan voli outdoor lengkap dengan fasilitasnya, kemudian sound system, wifi, lab komputer, Chromebook ini bisa kita maksimalkan. Kemudian aset sosial, komite sekolah yang senantiasa mendukung programnya, kemudian wali murid yang nanti yang proaktif, dan insya Allah nanti ketika kita libatkan untuk sponsorship pun insya Allah video-video juga siap. Kemudian aset finansial dan dana bos kalau di ACC. Kemudian ada kas kelas, ini mungkin kalau nanti peserta didik ingin membuat poster untuk mendukung timnya bisa menggunakan kas kelas di kertas plano atau apa gitu. Sebenarnya 4 ini saja asetnya yang bisa kita maksimalkan. Atau ada yang 3 lagi, aset lingkungan, aset budaya, aset agama. Mungkin kan betul? Mungkin betul Pak Amin? Mungkin kan? Nanti mungkin di lain waktu bisa komunikasi konsultasi lagi dengan Pak Amin mungkin yang 3. Kan ada 7 aset lagi. Saya baru rencana yang 4 ini. Nanti yang 3 kalau masuk dimasukkan juga bisa. Ya, rencana evaluasi wawancara peserta didik ini tadi saya sampaikan tentang pengalamannya, pengalaman belajarnya tadi dengan perannya seperti apa begitu. Kemudian memberikan angket ketercapaian tentang apa yang mereka perankan. Kemudian mengevaluasi keterlibatan komunitas belajar, karena ini sifatnya kita belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Evaluasi nanti akan menjadi penting mengukur seberapa ketercapaian kita untuk memperbaiki ke depannya gitu. Kemudian bersama guru dan murid melaksanakan refleksi dan perencanaan hingga pelaksanaan. Nah ini berkaitan dengan apa yang akan kita laksanakan ke depan. Kemudian yang terakhir ini kemungkinan dan tantangannya menjaga komitmen dari komunitas belajar dan peserta didik dalam pembelajaran model Zen. Ini karena tadi berjangka ya, untuk menjaga komitmen pembelajaran ini mengingat kesibukan kita masing-masing, memang ini menjadi salah satu tantangan. Kadang-kadang peserta didik setelah belajar melalui mulai, atau malah saya atau kita di luar-luar pembelajaran barengan dengan rapat, anak-anak sudah merencanakan hari ini jam segini saya mau konsultasi dengan Pak ini, ternyata Pak A baru ada rapat, sehingga itu menjadi salah satu kemungkinan tantangan begitu. Kemudian peserta didik kurang bertanggung jawab dengan perannya, tadi sudah sampaikan di awal juga terkait dengan tanggung jawab peserta didik ini. Kemudian solusinya selalu mengingatkan bahwa kunci kesuksesan pembelajaran Zen adalah kolaborasi, jadi tidak bisa sendiri dan harus saling
memahami begitu. Yang kedua, selalu berkoordinasi dengan komunitas belajar biar nanti tidak terjadi miskomunikasi dan juga tidak terjadi salah paham begitu. Nah, itu saja Bapak Ibu, sudah selesai yang saya paparkan. Mungkin ada masukan terlebih dahulu atau pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Enggak Pak, tidak ada nih. Berarti pun paham sudah tadi ya. Siap kita implementasikan ya. Mudah ngomong Bapak Ibu. Kayak mana mudah ngomong. Iya. Oke, monggo Bu. Pertama saya tuh belum nyambung antara teori dan prakteknya karena sebelumnya di pembelajaran yang intinya itu mempelajari semua elemen sekolah, yaitu terus prosesnya seperti apa, apakah itu juga hanya tentang pelaksanaan atau seharusnya dilakukan anak sekolah atau bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Yang pertama, atau ada yang lain dulu? Tidak ada ya? Ya. Model memang ini adalah model pembelajaran Bu. Model pembelajaran yang ini menjawab dari kemarin-kemarin sebelum mungkin yang di awal kemarin saya waktu CGB mungkin Pak Afif juga dalam PJOK itu untuk memfasilitasi peserta didik itu disesuaikan dengan anak yang auditori, anak yang audiovisual gitu ya, di DWDWP. Diferensiasinya semacam itu. Itu ternyata dalam PJOK ada pergeseran. Itu padahal esensinya PJOK adalah gerak. Kalau anak yang dia auditori berarti dia hanya cuma mendengarkan. Di mana geraknya kan begitu. Terus anak yang audiovisual dia tontonkan video. Di mana geraknya? Padahal esensinya PJOK kan pendidikan yang gerak begitu. Nah, dari situlah kemudian muncul pembelajaran semi sport education model yang mana dalam satu kelas itu tadi kan ada klasifikasi anak yang mungkin dia aktif akan memilih menjadi pemain, yang dia lebih senang menonton dia akan kita maksimalkan sebagai supporter. Dalam menjadi supporter biar anak tidak hanya diam atau mungkin kemarin supporter juga supporternya dari kelasnya bisa mendekat ke lapangan dengan membawa poster yang mereka buat. Nah itu sudah menjadi salah satu diferensiasinya begitu. Kemudian anak yang difabel bagaimana dengan mengaktifkan geraknya, ternyata tidak harus dia mampu untuk melaksanakan volley, dia menjadi penyelenggaranya itu pun itu sudah bagian dari diferensiasi desain ini begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dulu Kemudian dengan pelaksanaan dari pembawa volley itu kan benar-benar ada semua elemen sekolah dan siswa itu ada tuh mewakili, misalnya siswa menjadi juri atau menjadi apa sih? ya. Oh ya. Nah, desain ini adalah salah satu media model pembelajaran yang bisa mengaktifkan komunitas belajar, mengaktifkan peserta didik dengan voice, choice dan ownership-nya tadi. Kemudian mobil yang ada di sekolah kita itu bisa bergerak bersama-sama untuk memfasilitasi peserta didik dalam event itu. Itu Bu. Yang lain bisa diterima ya Bu ya? Sana sih. Sama Pak, Bapak Ibu, tidak ada tambahan ya? Baik, kalau tidak ada, ya karena sudah habis, ya kita cukupkan. Sudah selesai sosialisasinya. Mohon doa dan dukungannya, semoga apa yang direncanakan ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada suatu halangan apapun. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk mengakhiri kegiatan ini berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai.
Baik demikian Bapak Ibu, pemaparan dari saya, banyak kesalahan dan kekurangan mohon maaf.